Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Pak Rijal di sini. Jadi kita hari ini akan membahas simulasi berikutnya tentang lensa dan cermin. Sebelumnya mohon maaf dulu tentang rasio videonya. Saya buat ini jadi vertikal karena simulasinya pun tidak bisa di resize. Jadi ya mungkin kamu bisa lihat dengan lebih enak kalau di HP ya. Baik. Kita langsung saja ke fitur-fitur dari video ini, dari simulasi ini. Ini ada bendanya, bisa kita pilih huruf, panah, atau lilin. Dari sini kita punya ada lensa, lensanya bisa kita ganti jadi converging yang mengumpulkan sinar seperti ini, atau diverging. Diverging itu menyebarkan sinar, ya, lensa cekung di sini. Nah, pada simulasi sebelumnya saya sudah membahas tentang lensa cembung. Jadi untuk sekarang kita akan bahas lensa cekung. Baik, pembentukan bayangan kita langsung saja buat bendanya seperti ini. Oke. Nah, seperti kemarin itu ada 3 sinar istimewa yang kita bisa pakai. Nah, tapi kita matikan dulu sini ya. Sinar istimewa pertama yaitu sinar yang datang menuju sejajar dengan sumbu, dibiaskan menjauhi fokus, ya. Biaskan menjauhi, ini kelihatan di sini ya, menjauhi. Kemudian sinar yang kedua itu adalah sinar yang datang menuju fokus. Ini menuju fokus nih. Jadi ini datang menuju fokus yang searah ini dia akan dibiaskan paralel. Kalau sinar yang menuju fokus ini, dia juga akan dibiaskan paralel juga. Jadi mau menuju fokus yang satu atau yang dua, dia akan dibiaskannya paralel tetap. Nah, kemudian yang ketiga adalah sinar yang melewati pusat. Nah, dia kalau melewati pusat ini nggak ada pembiasan, nggak belok dia sinar. Oke, kalau kita buat bayangan itu perlu minimal 2 cahaya ya. Kalau favorit saya itu yang lewat pusat karena nggak ribet, dengan yang sejajar. Tapi kalau kamu mau ambil yang ini misalnya 1 sama 2, nah yang sejajar dengan yang ke fokus itu juga boleh. Oke, ini kamu bingung ya, ini bayangannya mana nih? Kan kalau di lensa cembung itu bayangannya dibentuk dari perpanjangan sinar bias, ya. Tapi kalau kamu lihat di sini, ini sinar, diulang ya. Jadi untuk lensa cembung bayangannya dibentuk dari pertemuan sinar bias, pertemuan. Tapi untuk di sini, ini sinar biasnya ini tidak ketemu karena dia menjauh. Jadi bayangan yang dibentuk itu dari sini nih, dari si perpanjangan sinar bias. Nah, kalau ini coba kita pakai yang dua ini. Nah, nih perpanjangan sinar bias. Mungkin nggak kelihatan ya. Kita tinggikan dikit bendanya biar kelihatan bayangannya mana. Nggak mau digerakin ya. Oke, cukup ya seperti ini kayaknya. Nah, ini pertama sinar yang ini, sinar biasa ke sana, perpanjangannya ke sini. Untuk sinar yang ini, pembiasan ke sana, perpanjangannya ke sini. Nah, ini adalah pertemuan dari ini sinar biasa nih. Kelihatan ya, ini ada panah kecil. Nah, ini adalah bayangan dari si benda. Nah, itu kenapa kalau di lensa cekung itu contohnya kacamata, kalau kamu pakai dilihat dari jauh itu kelihatan segala sesuatunya jadi lebih kecil gitu. Nah, itu kelihatan bayangan saya jadi lebih kecil kan. Yang kamu lihat melalui mata kamu itu adalah bayangan ini yang kecil ini. Terus kenapa kalau kita pakai kacamata itu nggak terlalu kecil kelihatannya? Itu karena pembentukan bayangannya juga tidak beda-beda amat gitu, tidak jauh-jauh amat dengan bendanya. Misalnya seperti ini ya. Nah, ini kalau mata kita nggak terlalu jauh, ini bayangan yang dibentuk seperti ini. Bayangan yang dibentuk tidak terlalu jauh ukurannya,
dengan benda aslinya. Maaf, ini ada error sedikit ya. Maklum laptop tua. Oke. Oh, kita perlu klik di sini. Oke, ya, jadi seperti ini. Jadi kalau kamu melihatnya nggak, misalnya nih kacamata nih kamu dekatkan ke benda itu, bendanya nggak kelihatan kecil, tapi kalau kamu jauhkan dari bendanya, maka dia kelihatan kecil-kecil gitu. Oke. Berikutnya kita akan coba cermin. Ya. Jadi ingat tadi ya, pembentukan bayangannya ini dari perpanjangan sinar bias. Oke, kita lanjut ke cermin ya. Di sini kita sayangnya cuma ada cermin cekung di sini. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Oke. Di sini cermin cekung ini kalau kamu mau coba sendiri, kamu bisa ambil sendok di rumah kamu yang stainless steel yang mengkilap lah, ya. Terus kamu ambil bagian yang melengkungnya, bagian dalam sendok. Nah, di sini keistimewaan cermin cekung itu kita bisa membuat bayangan nyata dan bayangan maya. Nah, di sini contoh pertama kita punya bayangan nyata di sini. Sinar istimewa yang kita pakai itu yang sejajar dulu, yang sejajar fokus, terus dibiaskan, yang sejajar sumbu dibiaskan ke titik fokus. Kemudian yang melalui fokus dipantulkan, dan dibiaskan ya, dipantulkan sejajar. Oke. Terus ini pertemuan dari sinar pantul. Nah, tadi kalau pertemuan dari sinar pantul atau pertemuan sinar bias itu bayangannya nyata. Jadi di sini bayangan nyata juga, nyata terbalik. Ya. Terus dari bentuknya sih diperkecil nih. Oke, dilihat dari sini. Ini ada object distance itu S, object height itu H, image distance itu S aksen, image height itu H aksen. Nah, ini bentuk bayangan yang tadi ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita dekatkan bendanya ke cermin? Oke, kamu lihat di sini bayangannya makin lama makin besar ya. Terus dia saat di titik 2F itu titik pusat radiusnya. Nah, dilihat. Nah, ini sama besar sekarang. Kalau kita dekatkan lagi, ini lebih besar lagi. Nah, jadi ini bayangannya mulai nyata, terbalik, diperbesar. Nah, saat kita masukkan, taruh dia di F, tidak terbentuk bayangan, karena bayangannya sekarang jauh banget nih. Nah, ini agak-agak ini. Jadi bayangannya nggak jelas sekarang kalau di F ini. Ada di sebelah mana. Makanya dia nggak diganti nih. Nah, saat kita dekatkan lagi ke sini, nah, kita mulai mendapat bayangan maya, gitu. Nah, kita taruh di sini ya. Nah, ini bayangan maya nih. Jadi sinar yang pertama itu dari ini, sinarnya ini sebenarnya arahnya dari fokus, terus dipantulkan sejajar. Kemudian yang melalui apa nih, sejajar ini sejajar pantulkan melalui fokus. Terus pertemuan dari perpanjangan sinar pantul di sini. Nah, inilah bayangan dari si benda. Nah, bayangannya ini bentuknya maya, tegak, diperbesar. Oke, ini catatan cukup penting nih ya. Kita tulis saja di sini. Oke, kalau ini stabilo, salah. Oke, bayangan. Oh. Sorry. Oke, catatannya dibatalkan. Catat sendiri aja ya. Jadi kalau dia untuk satu lensa dan satu cermin, ya, satu lensa dan satu cermin, maka bayangannya, kalau dia bayangannya maya, pasti tegak. Untuk satu lensa dan satu cermin ya, catatnya itu. Jadi
Kalau dia maya pasti tegak, kalau dia nyata pasti terbalik, atau sebaliknya. Oke, sampai sini saya harap sudah cukup jelas pembentukan bayangan dari lensa, semua lensa dan semua cermin. Jadi untuk berikutnya kita akan membahas tentang alat optik yang mana memanfaatkan pembentukan bayangan lensa dan cermin. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.